Hero-hero baru yang sengaja dibuat oleh pihak pengembang awalnya diciptakan agar player dapat merasakan sensasi baru dalam memainkan sebuah gamenya. Dan tujuan dibuatnya hero baru memberikan variasi gameplay yang lebih menarik dan membantu tim mengatasi tantangan di setiap pertandingan. Hal tersebut juga sekaligus menjadi keberagaman strategi yang dapat digunakan oleh pemain dalam menghadapi lawan. Hero-hero baru biasanya dirancang dengan kemampuan unik yang belum pernah ada sebelumnya, baik dari segi mekanik, kombinasi skill, atau gaya bermain. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain yang segar, tetapi juga mendorong pemain untuk terus belajar dan beradaptasi dengan meta yang berubah. Dengan adanya meta yang terus berubah-ubah, hero-hero yang sudah lama akhirnya menjadi terabaikan karena fenomena ini. Hero-hero lama akhirnya menjadi jarang digunakan, khususnya di dalam game Mobile Legends. Dan untuk itu, gua telah membuat beberapa daftar 10 hero yang jarang digunakan. Tapi sebelum itu disclaimer dulu bahwa hero-hero ini berdasarkan hasil riset yang gua telah sadari. Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Yang pertama di sini adalah Baxia. Gua nggak tahu pasti kenapa hero ini jarang banget dipakai. Akan tetapi dulu kalau nggak salah hero ini benar-benar banyak banget yang make pada saat lagi booming-boomingnya yang namanya tank hyper. Dan sekarang banyak banget yang meninggalkan nih hero karena mungkin meta lain lebih fleksibel dan meta lain lebih memiliki inisiasi yang lebih kuat. Dan di sini gua coba main pakai Baxia dan di sini menurut gua hero ini masih cukup oke. Kalian bisa lihat kalau gua di sini pakai hero ini sebagai hyper dan ini masih cukup oke. Alasan gua menaruh hero ini di nomor 10 karena nih hero udah jarang banget dipakai di klasik ataupun di ranked. Dan yang ke-9 di sini adalah Rafaela. Rafaela sebagai support murni kalah populer dengan hero hybrid seperti Florin atau Estes yang lebih fleksibel dan memberikan heal yang lebih besar. Skill set Rafaela kurang menarik karena bergantung pada kecepatan pergerakan tim sehingga sulit di meta yang mengutamakan damage tinggi atau burst. Hero ini sering dianggap terlalu pasif dan tidak mampu memberikan kontribusi besar di late game. Dan yang ke-8 di sini adalah Chip. Ya, meskipun hero ini sering banget dipakai di awal perilisannya, akan tetapi hero ini tidak bertahan lama setelah beberapa waktu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bagi orang-orang baru atau awam jika menggunakan hero ini. Jika kita lihat dari segi kekurangannya, Chip akan sangat sulit digunakan oleh para player baru yang belum terlalu mengenal dan menguasai makro dengan baik. Kemampuan Chip kemungkinan besar bergantung pada sinergi dengan rekan satu tim. Tanpa komunikasi dan kerjasama yang baik, potensi penuh dari hero ini sulit untuk dimanfaatkan sehingga membuatnya kurang diminati dalam permainan solo. Dan itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa hero ini jarang digunakan. Kemudian nomor 7 di sini ada Kimi. Kimi memiliki mekanisme serangan yang unik dan sulit digunakan oleh pemain pemula karena arah serangan manualnya yang tidak biasa. Hero ini terkena beberapa kali nerf pada damage output dan mobilitasnya. Hal ini membuatnya kurang efektif dibandingkan marksman lain seperti Beatrix atau Melissa. Hero ini juga lemah melawan hero dengan kemampuan burst atau CC karena tidak memiliki escape mekanisme yang cukup baik. Jadi nih hero nggak boleh ditinggal sendirian dan harus benar-benar di TB dengan baik oleh tanker. Ya mungkin inilah alasan dikarenakan nih hero harus bergantung pada tanker dan tidak boleh dibiarkan mandiri karena kalau dibiarkan mandiri nih hero pasti bakalan jadi sasaran empuk. Kemudian yang ke-6 di sini adalah Glow. Glow memiliki mekanisme skill yang unik tetapi kurang menarik karena lebih difokuskan pada split damage yang memakan waktu lama untuk memberikan impact yang cukup besar. Hero ini lebih efektif di meta tertentu tetapi kalah pamor dibandingkan dengan hero-hero lain dengan CC yang lebih signifikan. Dibutuhkan sinergi tinggi dengan tim untuk memaksimalkan skill ultimate-nya sehingga kurang cocok bagi solo player. Kemudian kelima di sini adalah Masha. Masha mengandalkan strategi split push yang kurang populer di meta yang lebih berfokus pada team fight. Di sini gua punya pendapat yang berbeda nih. Hero ini jarang dipakai karena nih hero beberapa waktu mulai di nerf pada ketahanan HP dan lifesteal-nya sehingga mengurangi daya tarik mereka yang menggunakan hero ini sebagai offlaner. Hero ini juga sulit untuk bertahan ketika di late game melawan marksman atau mage burst damage dan hal tersebutlah yang membuatnya kehilangan keunggulan.
Kemudian yang keempat di sini ada Gord. Gord memiliki skill set dengan casting time yang lambat. Hal inilah yang membuatnya mudah dihindari oleh lawan yang lincah. Hero ini kurang fleksibel dibandingkan mage lain yang memiliki CC lebih kuat atau damage area yang lebih cepat seperti Parsha atau Eve. Hero ini juga punya mobilitas yang rendah yang membuatnya menjadi target empuk bagi hero assassin yang sedang metanya. Kemudian yang ketiga di sini adalah Lapu-Lapu. Lapu-Lapu membutuhkan timing yang baik untuk memanfaatkan skill ultimate-nya secara maksimal sehingga sulit digunakan oleh pemain baru. Dan juga hero ini beberapa waktu yang lalu kena nerf pada durability dan damage yang membuatnya kalah kompetitif dibandingkan fighter lain seperti Dairot atau Tamus. Hero kebanggaan Bang Windah ini juga kurang populer dikarenakan memerlukan koordinasi tim untuk menjadi efektif dalam team fight. Kemudian kedua di sini ada Faramis. Faramis dulunya terkenal karena sulit diandalkan di early game sebelum reward. Walaupun sudah mendapatkan perubahan, banyak pemain yang masih menganggapnya tidak fleksibel dan hanya situasional. Meta yang lebih mengutamakan burst damage dan sustain yang membuat kontribusi Faramis dalam team fight jadi kurang signifikan dibandingkan dengan hero-hero mage lain. Kemudian yang pertama di sini adalah Kaja. Kaja terkenal karena ultimate-nya yang sangat kuat untuk single target lock, tetapi menjadi situasional karena meta lebih fokus pada damage area dan team fight. Hero ini juga kena nerf pada ultimate-nya yang membuatnya kurang efektif sebagai inisiator dibandingkan hero lain seperti Kufra atau Tigreal. Sebagai fighter, damage output Kaja tidak cukup untuk bersaing dengan fighter burst lain. Ya mungkin ini menjadi penyebab kenapa hero ini mulai ditinggalkan.